Dalam proses pembelajaran gerak lokomotor berjalan, berikut pembelajaran pola gerak dasar yang tepat dilakukan oleh guru PJOKSD. A. Mengkombinasikan arah langkah yang berbeda dengan ayunan lengan. B. Mendesain pembelajaran berjalan dan melangkah dengan kecepatan yang berbeda. C. Mendesain pembelajaran pola gerak langkah dan ayunan lengan. D. Mengkombinasikan macam-macam berjalan dengan langkah. E. Mengajarkan variasi langkah dalam berjalan yang berbeda aturan. Jawabannya adalah A. Mengkombinasikan arah langkah yang berbeda dengan ayunan lengan. Pola gerak merupakan serangkaian gerak terkait yang terorganisir. Misalnya sebuah pola gerak berupa mengangkat tangan ke samping atau ke atas. Berdasarkan pola gerak inilah terbentuk gerak dasar. Harmonisasi gerak dan irama dalam aktivitas gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai. Peserta didik selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikannya dengan ayunan lengan, yang merupakan gerak dasar ayunan lengan pada aktivitas gerak berirama adalah A. Jumping jack, B. Bicep curl, C. Marching, D. Lunge, E. Knee up. Jawabannya adalah B. Bicep curl. Gerakan-gerakan lengan yang ada pada aktivitas gerak bergerama sebenarnya diambilkan dari gerakan-gerakan yang ada pada gerak dasar latihan beban. Karena itu, nama dan gerak dasar lengan yang ada dalam aktivitas gerak berirama sama dengan nama dan gerak dasar dalam latihan beban. Namun demikian, dapat pula menggunakan gerakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti mencuci, memantulkan bola, meninju, dan lain-lain. Gaya bebas merupakan gambaran gaya renang tercepat, dengan posisi telungkup sambil meluncur santai kemudian terlihat bergerak dengan cepat. Secara berurutan, pola gerakan yang benar dalam melakukan gaya bebas adalah sebagai berikut. A. Pernapasan koordinasi tangan kaki, gerakan mengayun kaki, dan gerakan mengayuh tangan. B. Gerakan mengayun kaki, gerakan mengayuh tangan, koordinasi tangan kaki, dan pernafasan. C. Koordinasi tangan kaki, gerakan mengayun kaki, gerakan mengayuh tangan, pernafasan. D. Gerakan mengayun kaki, koordinasi tangan kaki, mengayuh tangan, dan pernafasan. Dan E. Gerakan mengayuh tangan, gerakan mengayun kaki, pernafasan, dan koordinasi tangan kaki. Jawabannya adalah B. Gerakan mengayun kaki, gerakan mengayuh tangan, koordinasi tangan kaki, dan pernafasan. Untuk berenang dengan baik harus diingat bahwa berenang bukan supaya seseorang tetap mengapung, tetapi bahwa daya apung tubuh seseorang akan selalu membuat tubuh itu mengapung, baik bila seseorang berenang maupun tidak. Oleh karena itu, berenang gaya bebas dengan posisi telungkup sambil meluncur dengan santai kemudian akan terlihat secara berurutan pola gerakan yang benar dari gerakan mengayun kaki, mengayuh, koordinasi tangan kaki, dan pernafasan. Keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernafasan di air. Berikut yang bukan merupakan konsep minimal pernafasan di air, yaitu A. Saat di dalam air menahan nafas. B. Setelah wajah masuk dalam air, mulut atau hidung mengeluarkan udara. C. Saat mulut keluar dari permukaan air, udara dihirup dominan dengan rongga mulut. D. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. E. Pada saat wajah di dalam air, udara dihembuskan keluar rongga hidung atau rongga mulut. Jawabannya adalah D. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara.
Setelah mulut keluar dari permukaan air, seharusnya mulut terbuka dan menghirup udara. Tujuan pernapasan untuk mendapatkan oksigen. Jika tidak menghirup udara pada saat di permukaan, berenang akan kekurangan oksigen. Pada perkembangan, anak usia SD dan awal SMP akan mengalami fase gerakan spesialisasi. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 tahap sub perkembangan gerak, yaitu A. Pembiasaan refleks pre-kontrol, B. Awal dasar pematangan, C. Refleksi dasar spesialisasi, D. Pembentukan informasi penerimaan informasi, E. Transisi aplikasi pemanfaatan jangka panjang. Jawabannya adalah E. Transisi aplikasi pemanfaatan jangka panjang. Menurut Yuda M. Saputra, pada tahun 2001, perkembangan gerak dasar anak SD dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, fase perkembangan gerak dasar antara usia 2-7 tahun. 2. Fase transisi usia antara 7-10 tahun. Dan 3. Fase spesifikasi antara usia 10-13 tahun. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena A. Daya tahan tubuh tidak terlatih, B. Otot tidak sering dilatih, C. Pemanasan yang dilakukan kurang, D. Keringat tidak keluar dengan sempurna, dan E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Jawabannya adalah E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Kerja otot atau kontraksi otot timbul dari pemecahan ATP atau adenosine triphosphate di dalam otot yang bersumber dari gula darah dan gula otot. Pemecahan ATP ini menimbulkan energi dan ADP adenosine diphosphate. ADP yang ditambah PC di dalam otot akan menjadi ATP yang baru. Pembakaran dalam sistem energi yang tidak sempurna akan menyisakan asam laktat. Jika asam laktat ini menumpuk terlalu banyak di dalam otot mengakibatkan kelelahan yang amat sangat dan rasa pegal, bahkan bisa menyebabkan kram otot.